Halo semuanya, saya Juni Lestari Hasibuan. Pernah nggak sih kamu berpikir bagaimana rasanya hidup di dunia di mana mesin bisa berpikir layaknya manusia? Ya, itulah dunia kita sekarang, dunia yang dikelilingi oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kemudian kita masuk ke pengertian artificial intelligence. Kita akan bahas bagaimana perjalanannya, mengapa penting untuk tetap thinking humanity, acting rationality, berpikir dengan hati tapi bertindak dengan logika. Artificial intelligence atau AI adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia, untuk belajar, menganalisis, bahkan mengambil keputusan. Kalau dulu kita cuma bisa berandai-andai tentang robot yang bisa berbicara, sekarang kita hidup di tengah-tengahnya. Contohnya ChatGPT, Google Assistant, Siri, hingga sistem rekomendasi di YouTube. Semuanya adalah contoh nyata AI dalam kehidupan kita. AI bukan sekedar teknologi, tapi hasil evolusi panjang dari mimpi manusia, menciptakan kecerdasan di luar diri kita. Tujuan dari dan fungsi. Tujuan utama AI adalah membantu manusia. AI mampu mengotomatisasi pekerjaan, mempercepat menganalisis data, dan memberikan solusi dengan efisiensi tinggi. Contoh, di rumah sakit, AI bisa membaca hasil ronsen dan mendeteksi penyakit lebih cepat dari manusia. Dalam bisnis, AI membantu perusahaan membantu perilaku pelanggan. Dan di dunia pendidikan, AI membuka akses belajar tanpa batas waktu dan tempat. Namun, di balik semua kehebatannya, AI bukanlah pengganti manusia. Ia adalah alat yang memperkuat kemampuan kita. Berikut adalah sejarah singkat AI. Kita mundur sejenak ke tahun 1950, ketika Alan Turing mengajukan pertanyaan legendaris, "Can machine think?" Lalu, tahun 1956, istilah artificial intelligence resmi lahir di konferensi Dartmouth. Sejak itu, AI terus berkembang dari program sederhana seperti ELIZA di tahun 60-an hingga momen bersejarah tahun 1997 ketika komputer IBM Deep Blue mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov. Dan hari ini AI ada di mana-mana. Kita hidup di era machine learning dan deep learning, di mana sistem seperti ChatGPT bisa memahami, menulis, bahkan berdialog layaknya manusia. AI dalam kehidupan saat ini. Coba lihat
di sekeliling kita. AI sudah menjadi bagian dari kehidupan kita tanpa kita sadari. Contohnya di dunia pendidikan, AI hadir melalui platform seperti Duolingo dan ChatGPT yang sangat membantu belajar interaktif. Kemudian di bidang kesehatan, AI membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat. Di bisnis, AI menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen. Bahkan di media sosial, AI yang menampilkan konten sesuai minat kita. Tapi pertanyaannya, apakah semua ini selalu baik? Tantangan etika dan kemanusiaan. Setiap kemajuan pasti punya konsekuensi. AI membawa tantangan besar dalam hal etika dan kemanusiaan, mulai dari privasi dan keamanan data yang rentan bocor, hingga bias algoritma yang bisa berdampak sosial. Ada juga kekhawatiran bahwa otomatisasi akan menggantikan banyak pekerjaan manusia, dan yang paling berbahaya ketika manusia menjadi terlalu bergantung pada mesin. Kita bahkan kehilangan esensi kemanusiaan itu sendiri. Karena itu, penting untuk mengembangkan AI dengan prinsip human center, artinya teknologi yang berpihak kepada manusia, bukan menggantikan manusia. Untuk kesimpulan, AI adalah cermin dan kecerdasan kita sendiri. Ia bisa menjadi sahabat atau justru ancaman, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi, di era digital ini, marilah kita berpikir dengan hati, namun bertindak dengan rasionalitas. Gunakan teknologi bukan untuk menggantikan peran manusia, tapi untuk memperkuatnya. Karena masa depan yang terbaik bukanlah yang paling pintar secara teknologi, tapi yang paling manusiawi dalam bertindak. Terima kasih telah menyimak, dan semoga kita semua bisa menjadi bagian dari generasi yang thinking humanity and acting rationally. Berikut merupakan referensi yang saya ambil. Teman-teman bisa baca langsung ya. Saya cantumkan semuanya di sini. Sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu, dan terima kasih.